Irene dalam Yesus Kristus Bapa yang kekal, High Grace, kasih-Nya yang melimpah-limpah dicurahkan kepada kita ya sebagai anak-anak-Nya. Planau, itu planau kasih yang ditumpahkan tanpa batas dari sumber yang tak terbatas. Oke, kita akan belajar beberapa term teologi yang jadi menjadi kebingungan banyak orang Kristen, bahkan tidak sedikit teolog yang juga puyeng ya, karena istilah ini telah ditolak sebelum berpikir ya, telah tidak diterima ya, tidak diterima. Ada 3 istilah yang kita akan pakai ya, kita belajar ya, yaitu takdir. Orang Kristen kayaknya ada yang tidak dengar takdir ya. Orang Kristen tidak percaya takdir, betul tidak Ibu Riri? Percaya takdir atau tidak orang Kristen? Coba tanya keliling nanti pendeta-pendeta, percaya enggak pendeta takdir? Enggak, pendeta akan percaya. Takdir itu ajaran di sebelah. Takdir itu keputusan yang sangat absolut dari Tuhan tentang kehidupan kita. Tuhan menentukan nasib baik dan nasib buruk. Tuhan yang menentukan. Oke, jadi kita akan belajar 3 istilah takdir. 1, 2 predestinasi, dan 3 adalah reprobasi. Ya. Ini banyak teolog yang tolak 3 ini, ya. Dan mereka bilang ini tidak alkitabiah. Padahal kalau kita periksa dalam terjemahan lama LAI, itu takdir itu ditulis dalam 4 ayat ya, kalau saya tidak salah ingat, nanti kita akan lihat. Nah, apa itu takdir? Boleh tahu? Takdir itu apa? Puan, takdir apa Puan? Takdir apa tuh misi? Takdir apa saya? Ya, takdir kita ini. Sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Sudah ditentukan, kapan ditentukan? Gimana Ibu Riri? Apa itu takdir? Takdir itu urusan ilahi, jadi penentuan Tuhan atas kehidupan manusia. Penentuan Tuhan yang kita tidak bisa rubah, kita hanya bisa jalani. Nah, ada orang bisa rubah takdir ya, karena memang sudah dari sananya begitu. Tinggal kita mensyukuri, menjalani ya. Ada banyak contoh ya, ada banyak contoh ya. Coba orang lihat saja pemulung, orang kurang rajin ya tak? Lihat saja di TPA sana, dong kurang rajin. Jadi peribahasa bilang rajin pangkal kaya, no pilih di TPA, pemulung-pemulung. Orang masih ngorok, orang subangun berjalan keliling
Kota Manado cari sampah, mau bikin bersih. Dia punya rumah mewah? Nggak ada. Tapi orang jalani itu takdirnya, bersyukur. Ya, kita ada satu waktu bersama-sama dengan pemulung di Sumompo sana, di TPA, ya, duduk makan dendorang di tengah-tengah lalar ijo, makan nasi bungkus, duduk bajongko di kumpulan sampah. Kita mau rasa apa ini pemulung punya kelebihan. Ya. Mau tutup hidung berarti nggak bernapas. Jadi bernapas normal di tengah-tengah tumpukan sampah yang bau busuknya luar biasa, atau tutup hidung dan mati. Kan nggak ada pilihan, Pak. Kita sementara makan itu lalat hijau atau singgah di itu makanan. Jadi saya satu kali telang jerang. Jadi kita lihat itu takdir di sana. Dorang jalani takdirnya, mengucap syukur. Bagi orang rasa jijik, bagi dorang itu kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan membaca dulu. Ya, ada beberapa ayat ya, memang kita perlu baca ini. Pak Erik dari atas, dari ayat ke-46. Iya. Ya, dari sini ya. Cukup panjang. Ya, orang baca 2-3. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Theos harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Lanjut. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Theos. Lanjut. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Oke, tolong baca di sini rame-rame. 2-3. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Theos, dan mereka memuliakan Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Jadi logikanya menurut teks ini, orang bisa menjadi percaya karena ya sudah ditentukan. Jadi mau dengar khotbah 1000 kali, kalau tidak ditentukan, ya memang nasib memang sudah begitu. Takdirnya memang sudah begitu. Nah, kalau ditentukan, itu bahasa Yunaninya tazo. Coba lihat. Ordain, ya, tazo.
semua orang yang sudah ditentukan appointed, ya, ini taso, to arrange in an orderly, apa dah? Orderly manner. Manner, ya. Jadi kalau diterjemahkannya apa Pak Erik? Diatur dalam suatu ketentuan yang sesuai order, sesuai keharusan. Ya. Orderly manner, ya. Ya, orderly manner. Jadi semuanya sudah diatur. Ya, diatur menurut ketentuan. Nah, oke. Ini kapan diatur? Kapan diatur? Ya, dia di tensisnya. Ya, ini edict apa sebentar lagi Pak? Ulang lagi. Ini appoint, ya, appoint, ditunjuk, determine, ya, ditentukan ya. Ini ya. Ordain, ya, ditentukan. Ya. Itu yang disebut sebagai, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang presisi, itu takdir. Jadi semua orang yang ditakdirkan untuk hidup kekal menjadi percaya. Jadi mau bikin KKR 1 tahun tiap hari leh. Orang yang dengar itu kalau tidak ditakdirkan untuk hidup yang kekal tidak akan jadi percaya. Nah, coba lihat gramatikanya Pak. Ya, ini perfect participle. Ya. Perfect participle ini dalam tesisnya itu sesuatu yang sudah terjadi sempurna sebelum yang lain menyusul. Sebelum kejadian yang lain menyusul. Jadi sudah ditentukan dulu sebelum jadi percaya. Itu perfect participle. Ini. Bisa tangkap ya? Semua orang yang mendengarnya menjadi percaya. Kenapa menjadi percaya? Karena sudah ditentukan taso, ditakdirkan sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum orang dengar firman. Bisa ini. Ya. Jadi kita kasih contoh. Ya. Misalnya ini, Messi, Karen, Elger, ya. Karena dorang sudah ditentukan untuk hidup yang kekal, sudah. Waktu dorang dengar firman, dorang percaya. Bisa tangkap ini? Ya. Itulah makna dari perfect participle. Dorang sudah ditentukan lebih dulu. Ya. Itu pengertian taso. Nah, taso ini sinonim dengan predestinasi. Predestinasi. Tetapi dalam dunia teologi, oleh Calvin, John Calvin, yang sekarang gereja mana tuh yang ikut? Gereja Reform.
semua gereja reform itu menerapkan standar ganda. Standar ganda predestinasi, atau orang sebut predestinasi ganda. Itu dari John Calvin. Bukunya ada apa kita? Ya. Itu tulip. Ya. Nah, tetapi menurut Alkitab tidak demikian. Menurut Alkitab tidak demikian. Orang menalar ya. Jadi kalau khotbah hanya ya dan amin saja ya, lebih baik dengan lagu-lagu juga. Ya. Oke, kita ke Efesus 1, so ada di atas itu seperti apa Pak? Ya, Efesus 1 mungkin ada bagian bawah. Nah, di sini ada Efesus ya. Efesus 1 ayat yang ke 5. Oke, kita baca. Semua baca. Misi baca, Eljer baca, Eljer 2, 3. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ke-6, 2, 3. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Dia telah menentukan kita. Nah, itu bahasa Yunaninya pro-orizo. Coba determine pro-orizo. Yang di atas, Pak. Ya. Ayat 5 itu tadi. Ya, dalam kasih ini pro-orisas. Ya. Itu asalnya dari pro-orizo. Nah, itu dia. Ya. To limit in advance. Ya. Predetermine. Ya. Sudah ditentukan. Kapan ditentukan? Kapan ditentukan? Sebelum dunia dijadikan, sebelum kita diciptakan, sebelum manusia ada, kita sudah ditentukan. Ya. Sebab Alkitab mengatakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Di mana itu ayatnya? Roma 11 ayat 36. Ya, tolong Misi baca, Misi. Baca di situ ya. Roma 11 ayat 36. Itu ada pendekar, aku tuh mesti baca, cepat sekali, pelan-pelan sedikit. Jawab ulang. Karena daripadanya dan olehnya dan kepadanya ada segala sesuatu kepadanya kemuliaan dan hidup selama-lamanya. Amin. Ya, karena daripadanya dan olehnya dan kepadanya ada segala sesuatu. Kepadanya lah kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Amin. Dari sumbernya adalah Yesus itu.
kita sudah ditentukan untuk hidup yang kekal sebelum dunia dijadikan. Memang orang sudah ada. Nah, tadi kan saya kasih contoh ya. Kalau orang sini 2, 4, 6, 8, 10 orang. Ini contoh. 6 ditentukan untuk hidup yang kekal, menjadi percaya, predestinasi, hidup yang kekal. Sama artinya dengan taso, sama itu. Takdir telah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Nah, jadi logikanya, kalau semua ini sudah ditentukan, Alkitab mencatat kita dimeteraikan. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan. Bisa tangkap ya? Jadi bukti kita ditentukan adalah kita sudah dimeteraikan. Nah, dimeteraikan itu bahasa Yunaninya spragizo. Dicap, distempel. Sama dengan, mungkin lebih yang pasnya sama dengan itu ada tempel di pantat sapi itu ya. Apa tadi? Itu pakai besi panas, kong taruh di pantat sapi, tanda milik itu tidak akan hilang-hilang. Nah, dimeteraikan dengan darah atau dimeteraikan dengan seluruh. Dimeteraikan dengan darah sama saja dimeteraikan dengan kehidupan dari Yesus, karena darah itu adalah kehidupan. Sudah? Jadi ini bukan darah meleleh darah, sebentar dia kering habis perkara. Enggak. Darah itulah kehidupan. Darah adalah nyawa. Di mana kita pernah mencari? Di Perjanjian Lama itu. Karena darah adalah nyawa. Coba ditanyakan ke AI. Pindah dulu Pak, nanti susah mau cari ke bukan. Pindah ke ini Pak. Tadi di apa? Ya. Pindah TB Alkitab sini di atas. Ya. TB1, TB baru sana ya. Oke, baru di Perjanjian Lama. Darah adalah nyawa. Atau darah itu nyawa. Darah itu nyawa ya. Tolong dicari di handphone kalau boleh. Di Imamat ya. Darah adalah nyawa makhluk. Apa yang lebih tepatnya? Coba tolong dicari coba. Wan, cari coba Wan. Darah adalah nyawa. Nggak ada ya. Coba cari. Imamat 17 ayat 11. Berapa? Imamat 17 ayat 11. Ya, Imamat 17 ayat 11. Kalau Imamat 17 ayat 11. Lihat. Ya, oke, baca 2-3. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya,
dan aku telah memberikan darah itu, nyawa itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Maka karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Cocok kan? Jadi kalau kita dimeteraikan oleh darah Yesus, berarti kita dimeteraikan oleh nyawanya Yesus atau hidupnya Yesus. Jadi tidak mungkin terhapus, tidak mungkin hilang. Itulah artinya spragizo. Ya. Jadi ketika kita percaya, kita dimeteraikan. Kalau dicari ayatnya, Puan coba cari. Pada waktu kita percaya, kita dimeteraikan. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13, kalau dicari di itu. Bentar. Efesus 1. Ayat 13. Ya. Oke, kita baca 2-3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Coba tolong lihat bahasa aslinya. Di dalam Dia, ya, kamu juga dimeteraikan. Ketika kamu mendengar Injil, kamu juga dimeteraikan. Spragizo, ya, spragizo. Ini stem, ya, to stem, to keep secret, to apa nih? Attest. Sorry. Jadi keep attest. Ini secret attest. Ini to attest. Ini apa nih, Pak ya? Oh, kita jarang pakai tes. Hah? Jarang pakai tes. Ya, keep secret ya. Ini apa? Menjamin rahasianya. Ya, itu seal itu. Ya, Ya. kalau dia sambung tadi, to stand for security, bukan cuma to Ya, jadi stand for security. Ya, dicap untuk keamanan. Ya, demi keamanan itu ya. Ya, ini to seal up. Itu bahasanya spragizo. Kita dimeteraikan. Dimeteraikan dengan darah. Dimeteraikan dengan hidup. Ya. Jadi logika warasnya biblikal ya. Semua yang sudah dipredestinasikan, ditakdirkan, sudah. Semua orang atau setiap orang yang percaya itu sudah dimeteraikan, ditakdirkan dengan darah, dengan hidup Yesus. Spragizo. Itu predestinasinya pada tingkat demikian. Semua yang telah dipredestinasikan, ditentukan, ditakdirkan sejak semula,
itu dimampukan untuk percaya atau menjadi percaya. Nah, yang tidak menjadi percaya, apa yang terjadi atas mereka? Yang tidak menjadi percaya. Yudas 4. Tolong diperhatikan. Yudas 4. Di situ saya pilih. Ya. Kita baca 2-3. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Theos kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Penguasa dan Tuhan kita, bukan penguasa dan Allah Trinitas, bukan. Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya, monos. Tolong Pak ya, coba lihat pakai TV yang lama punya Pak, versi terjemahan lama. Ya. Oke. Ya, coba kita baca saja 2-3. Karena ada beberapa orang merangkak masuk dengan sembunyi, yaitu orang-orang yang dahulunya sudah tersedia hukumannya, orang fasik yang mengubah anugerah Theos Tuhan kita kepada perkara melakukan percabulan sambil menyangkal penghulu dan Tuhan kita yang esa, yaitu Yesus Kristus. Bahasa Yunaninya Pak, ini ada yang keliru di sini, ada yang perlu diperbaiki. Ya, sebab ada ternyata orang-orang yang menyelusup. Ini bahasa Yunaninya prografo. Ya. Mana tuh prografo? Yang telah menyelusup, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan Pak. Desain itu, ya, itu prografo. Ini dia. Jadi terjemahan ditentukan itu keliru, tidak tepat. Prografo artinya, Pak Erik silakan saja Pak Erik, tolong dibaca. To write previously. Jadi ditulis sebelumnya. Begitu ya Pak Erik? Kemudian to announce atau prescribe. Announce, prescribe. Ya sama saja punya arti. Ya, prescribe ya itu. Ya. Ditulis sebelumnya. Ya. Itu ya. Before ordained. Ya. Apa namanya? Evidently set forth. Set forth. Set forth sama dengan prescribe. Ya. 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 Jadi mereka yang tidak dimeterai dengan darah Yesus itu dicatat. Sekali lagi, dicatat nama-namanya. Jadi tadi contoh tadi ada 10 orang, 6-nya ditentukan, ditakdirkan untuk hidup yang kekal dan menjadi percaya, sehingga menjadi percaya. Nah, yang 4 itu dicatat. Kenapa dicatat?
Untuk apa dicatat? Supaya dia dorong menyelundup tetap ditandai bahwa dalam bukan bersama-sama rektor. Iya, supaya ketika orang masuk menyelusup, sudah tahu ini sudah nama boleh berubah, sudah boleh itu. Jadi bukan ditentukan, bukan apa tuh tadi yang kita pakai istilah predestinasi dan apa basi? Reprobasi. Ingat baik. Ingat itu basi saja. Ya. Antara makanan basi dengan itu tanpa bikin cookies. Basi, betul lah. Basi betul lah. Oh, orang Kupang bilang itu basi itu tanpa bikin cookies. Reprobasi itu tidak benar. Logika kan begini. Ketika Elger dan tidur Elger, ketika Elger memilih seorang perempuan untuk kemudian menjadi istrinya, maka perempuan cantik lain gigi jari. Kita tidak boleh atau orang tidak boleh salahkan Elger, karena dia memang yang pilih. Sudah bisa tangkap ini? Ya. Kita ini sudah mati karena dan di dalam dosa. Efesus pasal 2 ayat 1-2, tolong dibaca. Ini logika ya. Jadi kita menalar kenapa ada takdir, kenapa ada predestinasi, ya, bukan reprobasi. Takdir dan predestinasi itu biblikal, tetapi reprobasi itu tidak ada. Yang ada adalah apa tadi? Tidak ada reprobasi, tapi ada yang ada supaya orang tidak masuk menyusup, dong orang dapat tahu sebelumnya apa? Apa bahasanya? Protestan, Coba dapatnya bebasi tadi yang bilang. Probasi. bukan prografo. Itu kan di Yudas tadi tuh. Prografo. Ya. Prografo. Dicatat sebelumnya. Ya. Bukan ditentukan. Jadi gini. Contoh yang praktis lagi. Dari 10 orang, 6 sudah ditentukan, ditakdirkan sebelumnya, dipredestinasikan sebelumnya untuk menjadi percaya. Dipredestinasikan sebelumnya untuk hidup yang kekal, sehingga mereka menjadi percaya. Sudah bisa tangkap? Ya. Karena Ibu Riri sudah ditentukan untuk hidup yang kekal. Waktu dengar khotbah tentang nama Yesus, Ibu Riri menjadi percaya. Sudah sederhananya begitu.
Itu yang dalam gramatikanya perfect participle. Sudah ditentukan sebelumnya. Untuk hidup yang kekal, ketika dengar firman, dia percaya. Perfect participle. Sesuatu yang sudah terjadi secara sempurna sebelum sesuatu yang lain menyusul. Itu. Perfect participle. Moga-moga bisa diterima. Waktu yang apa? Ya. Menangkan itu sudah ditentukan. Waktu yang apa dicatat untuk apa? Untuk dihukum. Oh. Jadi orang menyamar. Baca nih. 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Jangan coba-coba menyusah. Karena nama sudah ditulis sebelumnya. Jadi mau putar balik pas sebagai bagaimanapun tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Ayat berapa kelas 18? 1 Yohanes 2. Ya, itu 18-19. Oke, kita baca. 2-3. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus telah datang. Akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, ayat ini kalau kita pikirkan sesuai dengan tadi kita ada jelaskan, ya, memang mereka yang palsu itu, berasal dari antara kita. Ya, ada di ini contoh saja. Ya. Orang Kristen. Ya, di dalam orang Kristen beragama Kristen, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Ya. Kenapa tidak sungguh-sungguh? Karena mereka tidak dimeteraikan dengan darah, dengan kehidupan dari Yesus. Mereka tidak sungguh-sungguh. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh asli termasuk pada kita. Ya. Nah, ini ayat 20 dan 27 kalau salah. Oke, baca 2-3. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu mengetahuinya. 27 ya, 2-3. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap di dalam dia. Ya, jadi orang sudah dapat pengurapan.
Setiap orang Kristen percaya dapat pengurapan. Jangan minta-minta lagi, aktifkan saja. Itu yang Ibu Jen ulang-ulang. Aktivasi kuasa pengurapan itu. Aktivasi. Aktifkan itu. Ya, bagaimana cara mengaktifkannya? Ya, kita mesti bertekun baca Alkitab supaya kita diberi pengertian. Ya. Di dalam kita telah ditentukan sebelumnya dijadikan Roma 8 ayat 29 itu 8. Coba tolong lihat. Ya, sebab semua orang ya ini 29 Pak. Mantap ini. Gagah ini. Ya sampai 30. Ya. Oke, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya itu mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya mereka itu juga yang dimuliakannya. Semuanya penentuan Tuhan. Ya. Takdir itu Alkitabiah. Ada satu istilah lagi, coba di Matius, ini di satunya Pak, di the word-nya Pak. Dari atas saya sudah buka itu Matius 22 atau Lukas 22 Lukas 22 atau 22. Ini satu istilah yang perlu kita kalau bisa ingat. Ya. Ia telah ditetapkan. Ya. Jadi sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Nah, ditetapkan ini bahasa Yunaninya ya ke bawah ya. Determine. Oke. Apa? Horizo. Ini horizo. Ya. Itu juga perfect participle. Coba lihat di gramatika. Betul? Ya, ini. Verb perfect participle. Ya. Horizo. Determine. Sudah ditentukan. Jadi ada 3 apa itu ya? 3 istilah. Takdir sama dengan predestinasi. Takdir sama dengan yang bahasa Yunaninya. Lihat kalau orang botak di atas dia kan orang bilang apa sih? Botak di muka. Tasa. Tazo. Itu tazo. Ya, ada di KPR 13. Ya. Ayat 48. Kemudian ada satu. Jadi tasok, kemudian yang kedua adalah ya, predestinasi bahasa Yunaninya pro-orizo. Tasok pro-orizo. Tasok takdir, pro-orizo predestinasi. Kemudian ada satu lagi di bawah ini tadi bro. Hori itu tuh horizo tuh. Betul tuh Pak ini? Horizo. Taso
Coba ulang. Taso itu takdir, kemudian apa? Predestinasi apa tuh bahasa Yunani-nya? Proorizo, kemudian terakhir horizo. Coba di Efesus 1 ayat 5 tadi Pak ya. Kita mau lihat. Ya, dalam kasih Ia telah menentukan kita, ini proorisas, ya, proorisas, ya. Itu gramatikalnya apa tuh Pak? Aorist participle. Ya. Ini mirip-mirip saja dengan perfect participle. Aorist participle sudah terjadi sebelumnya. Ya. Aorist participle. Ya. Jadi sebenarnya kita belajar sederhana. Cuma orang di luar sana yang prof, doktor semua yang membingungkan. Ya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan sebagai firman Tuhan yang tertulis dan dieksposisikan secara eksegesis. Ini yang disebut eksposisi eksegesis. Jadi penjelasan keluar dari dalam. Eksegesis itu dari dalam keluar. Kalau eisegesis itu dari luar semasuk. Ya ini yang hanya sekedar info. Orang punya Mener Jeffrey Ringkung sudah tidak masuk ke kita. Ya, waktu kita ada tegur apa namanya penyelamatan Yesus itu ada andil iblis, kita tegur. Ya, langsung dia keluar. Bisa masuk. Besok buat apa